Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Agustini dengan nomor induk mahasiswa 202107014242. Program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi di Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi Harapan Indah. Beradanya saya di sini, saya ingin membahas mengenai surat lamaran kerja. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seorang yang menawarkan pekerjaan atau pelamar pada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Pada umumnya, seorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan. Biasanya diperoleh dari teman, kenalan, atau melalui iklan koran, internet, dan media massa lainnya. Di samping itu, seseorang dapat juga melamar secara mencoba-coba tanpa mengetahui ada tidaknya lowongan pekerjaan pada instalasi yang dilamarnya. Untuk kedua kondisi tersebut, di atas dapat dibuat dua model surat lamaran pekerjaan seperti berikut ini. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan isi surat, karena isinya berupa gabungan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Model ini juga dapat disebut model gabungan. 2. Surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Karena itu, model ini juga disebut model terpisah. Dalam praktik, yang banyak dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Menulis surat lamaran dulu, kemudian menulis riwayat hidup, namun surat lamaran model ini lebih digemari oleh pencari kerja, karena suratnya tidak panjang. Model gabungan juga dianggap kurang praktis, karena suratnya terlalu panjang. Sebenarnya di balik kelemahan itu terdapat kelebihan. Model gabungannya itu tersajinya informasi yang lengkap tentang pelamar karena riwayat hidup sekaligus menjadi isi surat. Surat lamaran model gabungan tidak cocok dipakai untuk melamar berdasarkan iklan, karena biasanya orang yang melamar sangat banyak sehingga pejabat yang menangani lamaran sering tidak sempat membaca surat panjang yang berisi riwayat hidup itu. Sebaliknya, bila melamar dengan mencoba-coba, model gabunglah yang lebih cocok dipakai dengan asumsi pejabat di bagian personalia lebih mempunyai waktu untuk membaca surat yang non-kolektif itu. Bagian B, rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah 1. Bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan. 2. Bagaimana cara menulis riwayat hidup dan teknis penulisannya. 3. Bagaimana cara menulis data pribadi. 4. Bagaimana cara menulis riwayat pendidikan. 5. Bagaimana cara menulis pengalaman pekerjaan. Dan C. Tujuan penulisan makalah. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk 1. Mengetahui cara menyusun surat lamaran pekerjaan. 2. Mengetahui cara menulis riwayat hidup dan teknis penulisannya. 3. Mengetahui cara menulis data pribadi. 4. Mengetahui cara menulis riwayat pendidikan. 5. Mengetahui cara menulis pengalaman bekerja. D. Manfaat dari penulisan makalah. Melatih berpikir tertib dan teratur, karena menulis ilmiah harus mengerti tata cara penulisan yang sudah ditentukan prosedur tertentu, metode dan teknik, aturan atau kaidah standar,
disajikan teratur, runtut, dan tertib. 2. Menemukan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. 3. Sebagai tuntunan akademik bagi para akademisi yang ingin berpetualang terus di bidang pendidikan dan pengetahuan. Dengan hasil karya tulis, penulis dilatih secara khusus untuk terbiasa menulis atau mengolah sesuatu yang menjadi objek tulisan ilmiah Anda sehingga dapat mempermudah Anda manakala melanjutkan studi-studi ilmiah dan untuk mencapai gelar-gelar ilmiah lainnya. Bab kedua ada metodologi penelitian. A. Alat pengumpulan data. 1. Metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Suatu metode yang dapat memberikan gambaran dari suatu keadaan tertentu, baik yang berupa pendapat maupun cara yang meliputi berbagai aspek. Dengan metode deskriptif ini juga bisa diketahui perbedaan-perbedaan dan dapat menemukan sebab-sebab dari suatu akibat. 2. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian, pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengutamakan kualitas data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika. B. Teknik pengumpulan data. Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, kami mempergunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku, koran, dan berbagai artikel di internet yang menurut kami dapat mendukung penelitian ini. Bab ketiga ada pembahasan. A. Pengertian-pengertian. Pada kehidupan sehari-hari, surat memiliki peranan yang cukup penting. Jenis surat bermacam-macam. Ada yang bersifat pribadi, kedinasan, maupun perniagaan. Pada makalah ini, penulis akan menjelaskan mengenai surat yang bersifat pribadi, diantaranya surat lamaran kerja. B. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar pekerjaan pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan pada perusahaan tersebut. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan berkas-berkas termasuk daftar riwayat hidup. Dalam surat lamaran kerja, dijelaskan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawar atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan memperkenalkan diri secara tertulis dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dapat mengikuti tes seleksi. Surat lamaran pekerjaan adalah semacam paparan yang menjelaskan sesuatu, mengemukakan tujuan atau maksud penulis surat, menjelaskan apa yang kita rasakan, serta menguraikan gagasan penulis surat. Dalam surat lamaran pekerjaan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Pembuka surat. 4. Isi. 5. Lampiran atau syarat lamaran. 6. Penutup surat. Sebagai surat setengah resmi, surat lamaran pekerjaan ditunjukkan kepada sebuah lembaga. Surat tersebut disusun berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Surat lamaran pekerjaan dapat pula dibuat berdasarkan inisiatif atau kemauan sendiri si pelamar. Surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas bermaterai. Selain itu,
perlu dilampiri data pendukung umum dan khusus seperti pendukung umum antara lain 1. Fotokopi sah ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir atau sejenisnya. 2. Pas foto ukuran 3x4 atau 4x6. 3. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan kepolisian setempat. 4. Daftar riwayat hidup pendukung khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam iklan lowongan seperti A. Sertifikat khusus komputer, B. Sertifikat terampil berbahasa Inggris atau aktif, C. Surat izin mengemudi atau SIM, D. Surat persetujuan dari orang tua, E. Surat keterangan pengalaman kerja. C. Pelamar kerja. Tips bagi pelamar kerja agar surat lamaran dapat diterima dengan baik, maka pelamar harus memperhatikan poin-poin berikut ini. A. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. B. Format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang tidak bertele-tele. C. Surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual dan memang pelamar yang membuatnya. D. Lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. E. Usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. F. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. G. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. H. Hindari menyatakan bahwa Anda menerima pekerjaan apa saja. I. Hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali jika ditanya pada saat wawancara kerja. J. Lampirkan surat pendukung lainnya seperti sertifikat pengalaman kerja dan lainnya. Selain itu, ada pula tips-tips yang lain dalam pelampiran surat lamaran kerja, diantaranya 1. Surat diketik rapi, 2. Dicetak dengan tinta yang jelas, 3. Kertas surat ukuran A4 atau folio, 4. Cukup 1 halaman. D. Syarat dan cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Setiap pelamar hendaknya menyadari bahwa melamar pekerjaan pada dasarnya adalah menjual diri. Artinya, pelamar harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Untuk itu, penulis surat lamaran harus memenuhi syarat berikut. 1. Surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri di atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik, dan tidak harus memakai kertas bergaris. 2. Surat lamaran yang hendaknya diketik pada kertas yang bagus kualitasnya, minimal HVS 60 gram, dengan jarak pengetikan 1,5 spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca. 3. Pada prinsipnya, surat lamaran tidak perlu dibubuhi materai. 4. Penampilan surat lamaran harus necis, bebas dari coretan atau koreksian. 5. Isi surat harus menggambarkan sikap optimistis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik. 6. Isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau minta dikasihani. 7. Seapaan yang dipergunakan. A. Bapak atau Ibu jika melamar pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional. B. Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. E. Riwayat hidup dan teknis penulisannya. Riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran itu paling tidak harus meliputi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman. Dengan data itu, riwayat hidup akan merefleksikan gambaran kemampuan dan kualifikasi seseorang. Dalam penampilan riwayat hidup tidak mempunyai format yang standar, yang jelas,
Riwayat hidup ditulis seperti karangan singkat, diawali dengan judul dan ditutup dengan rangkaian tanggal dan tanda tangan dan nama. Adanya tanda tangan dan nama membuat riwayat hidup tergolong sebagai surat keterangan. Dalam hal ini, keterangan pribadi. Isi riwayat hidup dapat dikelompokkan atas 5 subjudul, yaitu 1. Data pribadi, 2. Pendidikan, 3. Pengalaman bekerja, 4. Referensi pribadi, 5. Keterangan lain. Referensi pribadi dalam riwayat hidup boleh dicantumkan, boleh tidak dicantumkan. Data pribadi. 1. Data pribadi. Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam data pribadi hendaknya yang terpenting saja. Ingat, riwayat hidup ini dibuat untuk keperluan pekerjaan, bukan untuk screening masuk akademi militer, bukan untuk memperoleh paspor atau visa untuk pergi ke luar negeri. Jika untuk keperluan yang urgent seperti ini, data pribadi yang diminta untuk isi ke dalam formulir yang sudah disediakan tentulah lebih rinci dan mendetail. Data pribadi yang dicantumkan dalam riwayat hidup meliputi nama, kelahiran itu tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jati diri itu nomor KTP, SIM, dan paspor, dan alamat kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tinggi, berat badan, pencantuman agar disesuaikan terlebih dahulu dengan situasi dan kondisi. Tetapi, jika melamar untuk peragawan, peragawati, atau tenaga khusus yang lain, barulah tinggi dan berat badan perlu dicantumkan. Tetapi jika melamar untuk karyawan biasa, data itu sama sekali tidak dibutuhkan. Gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Yang penting kemampuannya. Demikian juga halnya dengan suku, bangsa, dan agama. Jika dicantumkan, itu akan berdampak positif, cantumkanlah. Jika mubazir, jangan dicantumkan. G. Riwayat pendidikan. 2. Pendidikan. Untuk menulis riwayat pendidikan sebagai subbagian riwayat hidup, perlu diperhatikan urutan penulisan sebagai berikut. A. Jika pada subjudul ditulis pendidikan sebagai subbagian riwayat hidup, perlu diperhatikan urutan penulisan sebagai berikut. Contoh, tahun 2008 lulus sarjana hukum Universitas Indonesia. Tahun 2003 lulus SMA Negeri 8, Jakarta. Tahun 2000 lulus SMP Muhammadiyah 24, Jakarta. B. Jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, urutan penulisannya harus dimulai dari pendidikan yang terendah, lalu diikuti oleh pendidikan yang lebih tinggi. Sebab, kata riwayat mengandung pengertian kronologis sehingga penulisannya harus mengikuti urutan waktu. Contoh, tahun 2000 lulus SMP Negeri 18, Yogyakarta. Tahun 2003 lulus STM Pembangunan, Jakarta. Tahun 2007 lulus sarjana Teknik Sipil Universitas Tarumanegara, Jakarta. C. Jika pernah mengikuti pendidikan non-formal di samping pendidikan formal, tuliskan pendidikan formal terlebih dahulu. Contoh, tahun 2004 tamat SMK Negeri 4, Cirebon. Tahun 2007 tamat D3 Akademi Akuntansi Jayabaya, Jakarta. Tahun 2005 tamat kursus bahasa Inggris PPIA, Jakarta. D. Jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri di samping di dalam negeri, tuliskan lebih dulu pendidikan dalam negeri. Contoh, tahun 1997 sarjana ekonomi Universitas Pancasila, Jakarta. Tahun 1999 lulus MBA Oklahoma City University, Oklahoma, USA.
H. Pengalaman bekerja. 3. Pengalaman pekerja. Pelamar yang telah memiliki pengalaman bekerja dapat mencantumkannya dalam riwayat hidup. Pengalaman ini disusun secara kronologis masing-masing dimulai dengan menyebutkan kapan bekerja, dari tahun berapa sampai tahun berapa, menjabat sebagai apa, pada perusahaan apa, di mana, dan mengapa berhenti bekerja di tempat itu jika pelamar berhenti secara baik-baik. 4. Referensi pribadi. Yang dimaksud dengan referensi adalah keterangan dari orang tertentu tentang diri pelamar di dalam surat lamaran atau di dalam riwayat hidupnya. Pelamar dapat menunjuk nama orang tertentu sebagai referensinya. Orang yang dapat ditunjuk sebagai referensi sewaktu melamar pekerjaan adalah mantan atasan, mantan dosen atau guru, atau teman dekat atau kolega. Orang-orang tersebut dapat menerangkan dan dari sudut pandangnya sesuai dengan posisi masing-masing. Siapa pelamar, bagaimana kehidupannya, apa prestasinya, bagaimana kejujurannya, dan hal lain yang ingin diketahuinya oleh pejabat kantor yang dilamarnya. Sedapat-dapatnya orang yang ditunjuk sebagai referensi adalah orang yang lebih tua dari pelamar. Kalau bisa yang pangkat dan jabatannya cukup tinggi. Referensi yang paling baik adalah orang dalam, karyawan kantor yang dilamar. Orang tua seperti ayah atau ibu, anggota keluarga, sanak famili, suami atau istri tidak boleh diajukan referensi. Dalam praktiknya, pihak yang memerlukan referensi telah menyiapkan belangko atau formulir untuk diisi oleh orang yang memberi referensi. Bahkan, lebih dari itu biasanya pihak yang meminta referensi juga memberikan amplop dengan perangkonya. Alamat tujuannya pun sudah diketik. Pendeknya, pemberi referensi tinggal mengisi formulir, memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengeksposkannya. Jika permintaan referensi tidak disertai formulir, pemberi referensi dapat membuat surat referensi menurut versinya sendiri. 5. Keterangan lain. Data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam subjudul yang sudah ada dapat dikelompokkan ke dalam satu subjudul tersendiri, yaitu keterangan lain. Ke dalam bagian ini dapat dimasukkan keterangan tentang keahlian khusus, misalnya penguasaan bahasa asing tertentu, pemilikan sertifikat, kegemaran pribadi, pemilikan SIM, dan lain-lainnya. Semua data yang masuk keterangan lain adalah sesuatu yang tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan melalui pengalaman atau melalui kursus yang tergolong sebagai pendidikan non-formal. Keterangan yang akan dicantumkan hendaknya yang relevan dengan bidang yang dilamar. Jika kegemaran pelamar bertentangan dengan bidang yang dilamar, sebaiknya kegemaran itu tidak dicantumkan. Salah satu persyaratan dalam melamar pekerjaan baik di kantor, swasta maupun pemerintah adalah mempersiapkan surat lamaran kerja yang baik dan benar. Surat lamaran kerja adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Surat ini ditujukan sebagai pembuka bagi seseorang yang ingin bekerja di suatu tempat. Surat lamaran kerja akan menentukan apakah Anda layak atau tidak untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya, yaitu wawancara atau interview dan tes psikotes. Untuk membuat surat lamaran kerja tidaklah begitu sulit, namun akan membutuhkan waktu untuk menyusun rangkaian kalimat sehingga membentuk sebuah surat lamaran kerja yang benar, sopan, dan tidak bertele-tele. Karena dalam hal ini akan memberikan kesan pertama yang baik sehingga peluang Anda diterima di suatu perusahaan semakin besar.
Ada beberapa syarat yang harus Anda perhatikan untuk membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar di antaranya sebagai berikut. Persyaratan surat lamaran kerja. 1. Kata-kata yang dipakai dalam menulis surat lamaran kerja harus ringkas, sopan, dan mudah dipahami. Isi surat lamaran kerja harus menggambarkan kemampuan Anda bahwa jenis pekerjaan yang dilamar sesuai dengan basic, tingkat pendidikan, dan cita-citanya. 2. Untuk perusahaan swasta, sebaiknya surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau hal-hal yang sifatnya merendahkan diri Anda. Dalam surat lamaran kerja dapat juga disebutkan bahwa informasi lowongan kerja didapatkan dari sumber-sumber tertentu, seperti media iklan, teman, pengumuman di kantor, dan lain-lain. 3. Apabila surat lamaran kerja yang mengharuskan Anda untuk ditulis tangan, maka tulislah dengan tulisan tangan sendiri. Jangan meminta bantuan orang lain untuk menuliskan. Mungkin saja dengan melihat langsung tulisan Anda, pihak perusahaan ingin mengetahui gambaran watak atau kepribadian. 4. Informasi tentang identitas diri Anda harus diisi dengan jelas dan lengkap. Seperti misalnya Anda mempunyai gelar, maka cantumkan gelar nama Anda. 5. Pastikan Anda menulis posisi pekerjaan yang ingin Anda lamar yang jelas. 6. Tulis juga lampiran persyaratan yang harus dicantumkan di dalam surat lamaran kerja seperti CV atau daftar riwayat hidup, KTP, SIM, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. 7. Usahakan agar surat lamaran kerja tetap rapi dan bersih. Kesalahan-kesalahan penulisan atau coretan-coretan akan memberikan citra bahwa si pelamar kurang rapi atau ceroboh. C. Bagian-bagian surat lamaran kerja. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran kerja. 2. Alamat perusahaan atau kantor yang ditujukan. 3. Perihal atau hal. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat lamaran. 6. Salam penutup. 7. Lampiran atau dokumen pendukung. 8. Nama dan tanda tangan calon pelamar. Bab keempat. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar pada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. 2. Agar dapat menarik perusahaan atau tempatnya ingin bekerja pelamar harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. B. Saran. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, baiknya pelamar menulis dengan kata yang baku, mudah dipahami, dan menggunakan kata-kata yang menarik pembaca. Berikut ada daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.